Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Syafzah dari kelas 2 akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas enabling skill, yaitu dengan tema manajemen waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu yang saya punya setiap harinya dan juga bagaimana cara kita supaya dapat manajemen waktu yang kita punya. Waktu itu apa sih? Nah, manajemen waktu itu adalah gimana kita dapat membagi waktu kita yang sudah kita gunakan dalam sehari-hari. Penempatan waktu yang tepat saat kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena waktu itu kan cuma ada 24 jam. Dimana selama 24 jam itu kita dapat membagi waktu kita untuk kegiatan yang kita punya. Sebanyak apa kegiatan kita, dengan 24 jam itu kita dapat mengatur semua kegiatan kita. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana saya dalam membagi waktu saya. Nah, saya itu pertama memikirkan nih kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, rutinitas saya setiap pagi. Setiap pagi itu kan saya kuliah itu kan dimulai start jam setengah 7. Setengah 7 itu saya sudah berada di kampus kalau itu sedang offline. Tapi kalau sedang online, jam 7 itu jam masuknya. Nah, saya itu manajemen waktu saya di mana saya jam 5 itu saya sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian saya bersiap-siap nih untuk melakukan kuliah. Kalau saya offline, jam 5 itu saya akan mandi, kemudian sarapan, kemudian saya berangkat ke kampus. Nah, dari ke kampus itu jaraknya cuman 10 menit. Jadi saya ketika 10 menit sampai itu kira-kira sampai sekitar jam setengah 7. Nah, jam setengah 7 itu masih ada 30 menitnya lagi saya untuk pergi ke dalam kelas. Nah, saya manfaatkan 30 menit waktu, 30 menit itu saya manfaatkan untuk saya mungkin membaca materi, atau enggak saya mungkin main handphone dulu di kampus sebelum akhirnya masuk jam 7. Nah, jam 7 itu udah mulai jam masuk, jam kuliah. Kemudian setelah kuliah berakhir kuliah sekitar jam setengah 4 atau jam 4 paling lama. Nah, jam 4 itu saya langsung nih pulang ke rumah. Nah, ketika jam 4 itu saya pulang ke rumah, kemudian saya langsung nggak pakai mampir ke sana mampir ke sini. Kalau memang saya cuman tugasnya waktu itu saat itu cuman untuk kuliah, jadi saya emang kuliah pulang, kemudian saya beres-beres bersih-bersih, kemudian saya langsung dalam jeda waktu dari jam 4 jam 5 sampai menjelang maghrib itu kan ada jeda waktunya. Nah, di saat jeda waktu itu saya gunakan untuk mungkin beristirahat sebentar. Beristirahat ini saya nggak tidur, cuman mungkin main HP gitu, ngecek apa aja tadi gitu. Kemudian jika saya malamnya itu maghrib itu saya mulai sholat maghrib, kemudian makan malam, kemudian nih saya ada tugas di mana deadline-nya itu sekitar jam 12 malam. Nah, saya itu tipe orang yang nggak ngerjain tugas itu tepat 30 menit sebelumnya atau gimana. Tapi saya emang kayak kalau saya terburu-buru itu saya jadinya susah mikir dan tugasnya malah nggak siap. Jadi saya tipe orang yang kalau misalnya ada tugas malam itu saya kerjakan langsung jam habis setelah makan siang sama sholat. Kemudian saya kerjakan itu sekitar 30 menit atau 1 jam tergantung berapa banyak tugasnya. Kemudian sekitar jam 10 atau jam 11 itu udah selesai tugasnya. Kemudian baru saya beristirahat. Nah, beristirahat di sini saya mungkin main HP dulu, karena memang nggak dipungkiri juga masih main HP ya, karena saya sendiri masih mahasiswa dan juga masih menggunakan HP. Jadi saya di sini masih main HP, kemudian nanti tidur sekitar jam 12. Seharusnya kan itu nggak boleh, tapi gimana saya memang bisanya baru tidur jam segitu. Kemudian jam segitu saya sudah set alarm
manajemen waktu itu gimana sih caranya? Yaitu kita harus menentukan prioritas dulu nih dalam kegiatan yang kita punya. Itu prioritas utamanya tuh apa sih gitu. Prioritas pertama itu kan kita pendidikan, jadi kita dahulukan nih prioritas pertama, kemudian baru diselingi dengan yang lain. Itu salah satu caranya. Kemudian kedua itu disiplin, dimana kita disiplin dalam hal menjalankannya nih. Jadi kalau kita udah punya nih waktunya, udah dapat kita bagi. Jadi cara lainnya itu adalah kita disiplin. Jadi percuma kalau misal kita udah bagi semua secara kegiatannya, tapi kegiatan itu sendiri kita nggak lakuin sesuai dengan jamnya. Kalau misalnya nih kita udah catat jam segini itu waktunya kita ngerjain tugas, waktunya apa ini segala macam, tapi kita nggak ngelakuin, malah kita langgar nih jam-jamnya, kita lewatin, nanti males, nanti apa males gitu. Jadi disiplin ini sendiri pun kunci dimana kita bisa memanajemen waktu kita sendiri. Tapi yang paling penting juga itu adalah niat nih. Jadi pertama kita mulai itu kita harus ada niat. Kalau misalnya kita emang harus tahu nih prioritas dan disiplinnya kita nih untuk ngelakuin itu semua, kan kita butuh niat. Dimana niat ini kan dimana kita mau nih ngelakuinnya. Kalau kita nggak ada niat, pasti itu semua nggak akan terjadi, nggak akan bisa. Nah, kemudian niat itu sendiri gimana sih cara kita nanaminnya? Karena kita harus yakin kalau misalnya kita tuh bisa. Kalau kita bisa, pasti yang kita mau itu pasti bisa gitu. Yang udah kita lakuin itu pasti nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi kita dalam manajemen waktu sendiri, kita itu juga harus fokus, dimana kita juga dalam menentukan waktu, kita nih harus realistis juga dengan waktu yang kita punya. Ibaratnya ketika kita lakuin misalnya ngerjain tugas, kita harus tahu nih ini kira-kira selesainya kapan sih gitu. Kalau misalnya kita malah bikin sejam, 2 jam, itu tuh ya itu bikin kita jadinya santai. Nah, sedangkan gimana cara kita supaya dapat ngelakuin itu semua, kan kita harus realistis. Masa tugas misalnya cuma ada 10, kita bikin ibaratnya 2 jam nih buat ngerjain tugas waktunya. Jadi selesainya itu kan jadinya yang harusnya cuma 30 menit, itu jadinya karena kita bikinnya sejam atau 2 jam, jadi terbuang waktu yang kita punya. Nah, dimana kita juga harus terhadap itu semua tuh kita harus dapat membagi sesuai dengan waktu realistisnya gitu. Kalau yang kegiatan kira-kira panjang, nah kita juga harus dapat membaginya, karena kita nggak bisa bagi kalau kita cuma kira-kira doang. Jadi kita harus tetap realistis sama waktu yang udah kita tentukan. Nah, manfaat dalam manajemen waktu itu apa aja sih? Nah, beberapa manfaatnya yaitu segala tugas yang kita lakukan itu tersusun dengan rapi setiap harinya. Gimana kita kan udah ngelakuin manajemen waktu nih, udah terbagi semuanya. Nah, itu tersusun dengan rapi. Jadi kita itu nggak yang jam segini tiba-tiba makan, jam segini tiba-tiba ngerjain tugas atau sambilan gitu. Nah, jadinya itu kan nggak tersusun dengan rapi. Jadi salah satu manfaatnya itu adalah tugas kita jadinya tersusun dengan rapi. Yang kedua yaitu kita jadi melatih disiplin nih. Nah, disiplin di sini kan kita jadinya nggak males-malesan gitu. Jadi kita tuh cepat tanggapnya juga. Jadi kita tuh tepat waktu, nggak yang namanya menunda. Kemudian kita tuh bertanggung jawab dengan waktu yang udah kita punya. Nah, di mana waktu yang udah kita bagi tadi, kita dapat mempertanggungjawabkannya gitu. Jadi selama sejam itu harus selesai gitu. Kalau nggak selesai, berarti kita nggak bertanggung jawabkan dengan apa yang sudah kita putuskan gitu. Dan jadi itu percuma aja kalau kita udah selesai memanajemen waktu, tapi cuma di omongan doang gitu, di tulisan doang gitu, tempel gitu, tapi kita nggak ngelakuin itu dan nggak bertanggung jawab. Nah, jadi itu merupakan beberapa manfaat
rasakan dalam memanajemen waktu. Nah, itu saja video saya mengenai tugas enabling skill manajemen waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.